Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat hidayahnya kepada kita semua. Yang saya hormati Bapak Maas Sobirin selaku dosen pengampu pelajaran strategi belajar mengajar di MI. Saya Ratna Fahrima dan rekan saya Mas Ismail Hasan ingin mempresentasikan tentang disiplin kelas. Pengertian disiplin. Secara epistemologis, disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina, yang menunjukkan kepada kegiatan belajar mengajar. Istilah tersebut sangat dekat dengan istilah dalam bahasa Inggris disciple, yang berarti mengikuti orang untuk belajar di bawah pengawasan seorang pemimpin. Istilah bahasa Inggris lainnya adalah disiplin, yang berarti tertib, taat, atau mengendalikan tingkah laku, penguasaan diri, kendali diri. Dari beberapa definisi dapat ditarik kesimpulan bahwa disiplin adalah suatu sikap yang menunjukkan kesediaan untuk menepati atau mematuhi dan mendukung ketentuan tata tertib, peraturan, nilai, serta kaidah yang berlaku. Hadi Subroto mengemukakan bahwa disiplin dapat dibagi menjadi tiga, yaitu disiplin otoriter, disiplin permisif, dan disiplin demokratis. Yang pertama, disiplin otoriter. Disiplin otoriter selalu berarti mengendalikan tingkah laku berdasarkan tekanan, dorongan, pemaksaan dari luar diri seseorang. Hukuman dan ancaman kerap kali dipakai untuk memaksa, menekan, mendorong seseorang mematuhi dan mentaati peraturan. Biasanya itu orang patuh dan taat pada peraturan yang berlaku tetapi merasa tidak bahagia, tertekan, dan tidak aman. Sebenarnya semua perbuatan hanya karena keterpaksaan dan ketakutan menerima sanksi, bukan berdasarkan kesadaran dari diri sendiri. Yang kedua, disiplin permisif. Disiplin permisif merupakan protes terhadap disiplin yang kaku dan keras. Disiplin permisif ini seseorang dibiarkan bertindak menurut keinginannya sendiri. Kemudian dibebaskan untuk mengambil keputusan sendiri dan bertindak sesuai dengan keputusan yang diambilnya itu. Seseorang yang berbuat sesuatu dan ternyata membawa akibat melanggar norma atau aturan yang berlaku tidak diberi sanksi atau hukuman. Sebagai contoh, kegiatan belajar mengajar yang ditandai dengan hubungan antara guru dan siswa yang bersifat permisif ini adalah suatu berlangsung tanpa partisipasi apapun dari guru, karena guru akan lebih berperan sebagai penonton. Yang ketiga, disiplin demokratis. Penerapan teknik disiplin demokratis menekankan pada pemberian kesempatan pada anak untuk tumbuh dan berkembang secara wajar. Dasar pemikiran dari teknik ini adalah mengembangkan kendali tingkah laku sehingga anak mampu melakukan hal yang benar tanpa harus diawasi dengan ketat. Dalam penerapan teknik ini, anak berhak untuk mengeluarkan pendapat, usul, dan inisiatifnya sendiri. Namun, dalam penentuan keputusan akan dibantu oleh seorang guru. Teknik disiplin demokratis dapat mengembangkan kendali diri pada anak sehingga membuat anak merasa puas. Anak biasanya menjadi seorang yang dapat diajak bekerja sama, mandiri, percaya diri, kreatif, dan ramah. Urgensi pembinaan disiplin. Umar Hambalik pada 1998 mengemukakan bahwa kelas yang disiplin akan memungkinkan siswa belajar dengan efektif. Untuk kepentingan tersebut, guru harus mampu melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, membantu mengembangkan pola perilaku dalam dirinya. Yang kedua, membantu siswa meningkatkan standar perilakunya. Yang ketiga, menggunakan pelaksanaan tata tertib kelas sebagai media untuk menegakkan disiplin. Fungsi utama disiplin adalah untuk mengajar, mengendalikan diri dengan mudah, menghormati dan mematuhi otoritas. Strategi penanaman disiplin kelas. Strategi yang dapat digunakan dalam penanaman disiplin kelas tersebut antara lain. Yang pertama, dengan model contoh yang diberikan oleh guru kepada peserta didik. Yang kedua,
penerapan peraturan tata tertib yang fleksibel, yang nyaman dan tidak membuat peserta didik merasa tertekan selama proses pembelajaran. Yang ketiga, menyesuaikan peraturan dengan psikologi perkembangan anak. Yang keempat, melibatkan peserta didik dalam pembuatan aturan supaya siswa merasa memiliki tanggung jawab terhadap peraturan yang dibuatnya sendiri, meski pada kenyataannya peraturan tersebut dibuat dan disepakati bersama. Yang kelima, menjalin hubungan sosial yang baik dengan peserta didik agar tercipta suasana kekeluargaan yang nyaman. Yang keenam, mengajarkan untuk hidup menurut prinsip struktur otoritas. Yang ketujuh, memperlakukan orang tua peserta didik sebagai mitra kerja. Yang kedelapan, mengatur dan menciptakan suasana kelas dengan baik. Yang kesembilan, yang terakhir ini, pemberian reward atau penghargaan kepada siswa yang berperilaku baik. Faktor-faktor yang mempengaruhi strategi penanaman disiplin kelas. Dalam proses penanaman disiplin kelas tentu tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi strategi penanaman disiplin kelas itu sendiri. Faktor yang mempengaruhi tersebut tentu faktor dari dalam atau internal dan dari luar atau eksternal. Faktor internal yaitu meliputi faktor fisiologis yang termasuk faktor fisiologis antara lain pendengaran, penglihatan, kesegaran jasmani, keletihan, kekurangan gizi, kekurangan tidur, dan sakit yang diderita. Faktor fisiologis ikut berperan dalam menentukan disiplin belajar siswa. Yang kedua itu faktor psikologis. Faktor psikologis yang dapat mempengaruhi proses disiplin kelas antara lain yang pertama itu minat, bakat, motivasi, konsentrasi, dan kemampuan kognitif. Minat. Seseorang yang tinggi minatnya dalam mempelajari sesuatu akan dapat meraih hasil yang tinggi pula. Bakat. Bakat merupakan faktor yang besar peranannya dalam proses belajar. Motivasi. Motivasi fungsi dalam belajar adalah untuk memberikan semangat pada seseorang dalam belajar untuk mencapai tujuan. Kalau konsentrasi itu dapat diartikan sebagai suatu pemusatan, dan kemampuan kognitif itu tujuan belajar mencakup 3 aspek yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Namun kemampuan kognitif lebih diutamakan sehingga dalam mencapai hasil belajar faktor kemampuan kognitif lebih diutamakan. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal ada 2 faktor, yaitu faktor sosial dan faktor non-sosial. Faktor sosial di sini adalah faktor manusia sebagai makhluk sosial yang berkaitan dengan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Sebagai makhluk sosial, maka manusia mempunyai kecenderungan sebagai berikut. Manusia di dalam kelompoknya selalu ingin diikut sertakan. Manusia di dalam kelompoknya ingin berhasil dan dihargai kelompoknya. Manusia di dalam kelompoknya selalu ingin diperhatikan. Manusia di dalam kelompoknya memerlukan penghargaan dan perasaan diperlukan oleh orang lain. Manusia di dalam kelompoknya memerlukan sesuatu yang dapat membebaskan diri dari keterkaitan waktu dan ruang. Yang faktor non-sosialnya itu lingkungan fisik. Dalam hal ini lingkungan fisik berkaitan dengan suasana kelas atau sekolah dan sarana prasarana yang ada. Lingkungan kelas yang baik dapat membangkitkan semangat peserta didik maupun pengajar untuk melaksanakan disiplin kelas dengan baik. Upaya menegakkan disiplin. Upaya mengembangkan sekolah yang berdisiplin baik yang diasumsikan juga membentuk disiplin diri siswa yang lebih baik diantaranya. Yang pertama, menambahkan rasa kecintaan siswa terhadap sekolah. Yang kedua, mengadakan kerjasama antara siswa, staf sekolah, guru, dan pihak lainnya di sekolah. Yang ketiga, pengembangan tata tertib sekolah. Yang keempat, pengembangan kurikulum sekolah. Yang kelima, penanggulangan masalah emosional siswa di sekolah. Yang keenam, memperkuat interaksi sekolah dengan rumah. Peranan guru dalam bimbingan di sekolah. Tugas seorang guru bukan hanya dalam menyampaikan materi pembelajaran kepada siswa saja, tetapi seorang guru ikut menentukan arah perkembangan kepribadian siswa.
Hal ini berarti seorang guru dalam melaksanakan tugasnya harus memperhatikan semua aspek-aspek perkembangan siswa, tidak hanya pada aspek intelektual saja. Seorang guru dalam melaksanakan tugasnya juga harus dapat berperan sebagai pembimbing dalam membantu siswa untuk mengembangkan seluruh aspek kepribadiannya seoptimal mungkin. Hal ini mengingat bahwa perkembangan aspek-aspek kepribadian tidak bisa dilaksanakan sepenuhnya melalui kegiatan pengajar, tetapi harus lebih mengarah pada kegiatan interaksi manusiawi, yaitu dengan penerapan fungsi bimbingan dalam proses belajar mengajar. Karena bagaimanapun terhadap perbedaan yang esensial antara bimbingan dan mengajar. Implementasi hukuman dan hadiah. Hukuman dan hadiah adalah alat lunak atau software pendidikan. Yang dimaksud diberikannya hukuman dan hadiah semata-mata untuk mendidik siswa supaya siswa berperilaku disiplin. Yang pertama, pengertian hukuman. Hukuman merupakan penyajian stimulus yang tidak menyenangkan untuk menghilangkan dengan segera perilaku anak yang tidak diharapkan. Sehingga hukuman dapat pula diartikan suatu bentuk sanksi yang diberikan pada anak, baik sanksi fisik maupun sanksi psikis, ketika anak melakukan kesalahan-kesalahan atau pelanggaran yang sengaja dilakukan terhadap aturan-aturan yang telah ditetapkan. Dan yang kedua, pengertian hadiah. Hadiah merupakan kenang-kenangan, penghargaan, dan penghormatan. Hadiah juga dapat berarti ganjaran, yang diartikan sebagai upaya memberikan sesuatu yang menyenangkan atau penghargaan bagi siswa yang berprestasi baik dalam belajar maupun berperilaku. Dapat disimpulkan bahwa dalam konteks manajemen kelas, hadiah adalah upaya guru secara sadar dan disengaja untuk memberikan sesuatu yang menyenangkan kepada siswanya dan berperilaku sesuai dengan tata tertib kelas agar ia dapat mempertahankan perilaku baiknya